Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat belajar ya sayang ya? Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Yang pertama kita belajar muatan PPKN. Muatan PPKN kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa dan keragaman budaya Indonesia. Apa saja keragaman suku bangsa? Indonesia memiliki 1340 suku bangsa. Seperti contohnya di Jawa Timur, terdapat suku Jawa, Madura, dan Osing. Suku Betawi berada di Provinsi Jakarta. Suku Asmat dan suku Dani berada di Papua. Suku yang ada di Jawa Barat contohnya adalah suku Sunda. Sedangkan suku Bugis dan Toraja berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu adalah beberapa contoh dari suku yang ada di Indonesia. Kemudian keragaman budaya. Keragaman budaya terdiri dari 1. Rumah adat. Contoh rumah adat yang ada di gambar adalah rumah adat Honai. Rumah adat Honai berasal dari Papua. Ciri khas dari rumah adat ini adalah beratap ijo, terbuat dari kayu dan tidak memiliki jendela. Mengapa? Tujuannya adalah untuk menjaga agar suhu tetap hangat di dalam rumah. Yang kedua adalah pakaian adat. Pakaian adat yang ada pada gambar bernama pakaian Bundo Ganduang atau biasa disebut Limpapeh Rumah Nan Gadang. Pakaian adat ini berasal dari Sumatera Barat yaitu suku Minangkabau. Keunikan dari baju adat ini adalah terletak pada bagian penutup kepala. Penutup kepala pada pakaian adat ini menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Selain itu juga ada beberapa keragaman budaya Indonesia, antara lain tarian adat, senjata tradisional, makanan khas daerah, alat musik daerah, serta upacara adat. Lalu, bagaimana kita menyikapi keragaman tersebut? Sikap yang tepat untuk menyikapi adalah tentu saja dengan saling menghormati antar suku, tidak mengejek suku bangsa lain, dan tidak menganggap sukunya yang paling baik. Membina kerjasama tanpa membedakan, dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai langkah-langkah membuat puisi. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema adalah gagasan utama dalam puisi. Yang kedua, menentukan suasana, yakni gambaran perasaan penulis. Kemudian yang ketiga tentu saja menentukan diksi. Diksi adalah pilihan kata. Dalam menulis puisi, diksi harus tepat agar puisi dapat mudah dipahami. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan puisi seindah mungkin. Ini dilakukan dengan menyusun kata-kata dalam bentuk lari atau baris. Selain itu juga ada majas dalam puisi. Apa majas itu? Majas adalah kata kiasan. Adapun jenis-jenis majas yaitu 1. Majas personifikasi. Majas ini menjelaskan benda mati seolah-olah hidup. Kemudian yang kedua majas hiperbola. Majas hiperbola bersifat melebih-lebihkan. Yang ketiga adalah majas asosiasi. Majas asosiasi membandingkan, yaitu ditandai dengan kata bagaikan, laksana, dan seperti. Yang keempat yaitu majas ironi. Majas ironi yaitu majas yang menyindir secara halus. Yang terakhir adalah majas sinisme. Majas sinisme bersifat menyindir secara langsung. Kemudian kita belajar dengan muatan ilmu pengetahuan alam. Di sini kita akan belajar manfaat makhluk hidup. Seperti contohnya 1. Makhluk hidup sebagai penghasil makanan. Contoh tumbuhan padi dan jagung serta hewan sapi atau kambing. Yang kedua, makhluk hidup juga bisa berfungsi sebagai penghasil pakaian. Seperti kapas, bisa digunakan atau diolah menjadi benang, kemudian menjadi kain, dan selanjutnya dijahit menjadi pakaian. Seperti halnya dengan bulu domba bisa dijadikan sebagai jaketnya. Manfaat selanjutnya yakni penghasil bahan bangunan seperti pohon jati yang biasa digunakan sebagai bahan dasar bangunan. Yang keempat juga bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Contohnya adalah tumbuhan jahe, kunyit, jambu biji, madu, dan sebagainya. Selanjutnya adalah muatan ilmu pengetahuan sosial. Kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam.
Contoh sumber daya alam yaitu air. Air bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak. Kemudian sumber daya alam hewan. Hewan bisa kita manfaatkan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Kemudian sumber daya alam yang ketiga contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan seperti padi, jagung, sagu, buah, dan sayur, serta lain sebagainya bisa kita jadikan sebagai bahan makanan. Yang keempat adalah contoh sumber daya alam barang tambang, seperti emas, perak, bisa kita jadikan sebagai perhiasan. Sedangkan batu bara dan minyak bumi bisa kita jadikan sebagai bahan bakar kendaraan. Selanjutnya adalah muatan SDDP. Kita akan mempelajari tentang tarian daerah. Contoh tarian daerah antara lain tari merak. Tari merak berasal dari Provinsi Jawa Barat. Ciri khas dari tarian ini adalah gerakannya yang menyerupai seekor merak jantan yang mengejar merak betina. Kemudian, yang kedua adalah tari saman. Tari saman berasal dari Provinsi Aceh. Adapun ciri khas dari tari saman yaitu gerakannya sangat cepat dan kompak. Tarian ini juga dilakukan dengan posisi duduk secara horizontal. Selanjutnya adalah tari piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Ciri khas dari tarian ini adalah membawa properti piring pada saat menari. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga